Perolehan suara PSI naik secara ajaib dalam 3 hari. KPU, kami tak paham. Proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 masih berlangsung. Namun ada yang menjadi perhatian publik dari hasil penghitungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dalam kurun waktu 3 hari, 29 Februari hingga 2 Maret, perolehan suara PSI melonjak drastis. Suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada hari Kamis menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada hari Sabtu. Di kurun waktu yang sama, jumlah TPS yang tercatat di Realcon KPU bertambah 2.240 dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Artinya, PSI mendapat tambahan 203.360 suara dari 2.240 TPS. Pengamat menilai lonjakan suara PSI sebagai suatu anomali. Kalau tiba-tiba ada partai politik ya, di mana hasil serekap ini sudah di atas 65%, tiba-tiba dia melonjak sendiri, kemudian partai yang lain itu turun trennya, ini kemudian menjadi tanda tanya, ada apa? Oleh karena itu ya harus diaudit nanti pada akhirnya. Jadi siapapun pihak yang merasa dirugikan, ingin tahu terkait dengan peristiwa luar biasa yang terjadi pada PSI, ya memang harus rela dan terbuka untuk melakukan satu, audit investigasi, yang kedua perang data. PSI menilai kenaikan perolehan suara masih terbilang wajar. Semua pihak diminta tidak tendensius dalam melihat hasil rekapitulasi suara KPU yang masih berlangsung. Kalau dikatakan PSI naiknya melejit atau dikatakan kok melenceng dari quick count, ada yang lebih melenceng kok. PKB sama Gelora bedanya hampir 1% di PKB, kok nggak ada yang ributin nih gitu ya, kok nggak ada yang viralin gitu. PSI baru naik sedikit sudah dituding macam-macam. Jadi saya pikir ini nggak adil juga. Mari kita sama-sama pantau aja prosesnya. Pada tanggal 28 Februari itu suara P3 dalam posisi 3.058.000 sekian. Tapi hari ini itu 3.040.000 sekian. Karena kemarin sempat turun dari 3.058.000 menjadi 3.020.000 sekian. Baru naik. Nah, sementara jumlah TPS yang masuk itu bertambah. Kan harusnya jumlah suaranya bertambah, bukan berkurang. Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Sementara P3 bukan prosentasenya. Kalau prosentase itu otomatis karena otomatis mengikuti jumlah suara. Ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun. Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia, dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara, insya Allah tanggal 20 Maret 2024. Konfirmasi lagi Mbak Sheryl, berarti ada peningkatan suara yang cukup signifikan dalam 5 hari terakhir? Betul, tapi kalau Mbak mengikuti, karena kita caleg, kita mengikuti day by day ya, memang setelah berapa hari itu Sirekap itu nyaris tidak bergerak untuk beberapa dapil-dapil tertentu ya. Itu tidak ada penambahan. Penambahannya sangat-sangat kecil, penambahan jumlah TPS yang sudah masuk rekapitulasi. Yang kami sebut anomali, begitupun suara P3 kami curiga, dicek hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Alhamdulillah kemudian direkap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, membuat kehebohan di negeri.